Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Institut Agama Kristen Negeri Manado, Pendidikan Agama Kristen, Pembelajaran Fak dan Budi Pekerti, kelas 5 SD, dengan materi Allah Memelihara Hidupku, PPG dalam jabatan transformasi BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sudirman Zebua SPD, NIM 2501060516, asal sekolah UPTD SD Negeri 078010 Banosboho, Onoziko, Kecamatan Gunung Stoli Barat, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Demikian perkenalan ini, saya ucapkan terima kasih. Salam Yahoo. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelumnya, kira-kira pada Bapak kita mau juga. Selamat siang, Pak. Kira-kira. Baik, sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran kita pada siang ini, ya kami Saya, Pak. Teman-teman, mari kita bernyanyi dalam judul Yes, ada satu sobatku. 3 ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hati. Tuhan yang ada di dalam kata di atas sekalian surga, kami kembali memuliakan namamu. Bapa, sama jadi lain Bapa, kami ingin belajar tentang kami berbicara. Berkati teman-teman kami Bapa, berikan mereka kekuatan Bapa. Berkati guru-guru kami Bapa, agar guru-guru kami bisa mengajar kami Bapa. terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran anak-anak kami semuanya ya. Bagaimana nama-namamu? Fiskal Minerva, Ada Pak, Ivanergo Geofan Minerva, ada Pak, Wilstorm Testagea, ada Pak, Ferdinand Alfenzeboa, ada Pak, Nite Christine Gea. ada Pak. Baik, berarti hadir semua ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ada anak-anak saya, anak-anak kami untuk menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan yang bisa membawakan untuk itu. Saya Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Di
Pada hari ini pembelajaran kita adalah Allah memelihara hidupku. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Keluarga, ya, pembelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang keluarga. Allah hadir dalam keluarga. Dalam keluarga terdiri dari siapa? Allah memelihara hidupku. Ya, ikuti dari firman Allah, firman Tuhan, yaitu dari Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Bila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Baik, kita sudah mendengarkan dari kitab materi peserta didik pada hari ini, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Jadi dari situ bisa kita mengutip bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Pemelihara. Pada anak-anak kami tentang pembelajaran ini, bahwa Naaman ini bisa diteladani. Kenapa? Karena dia itu adalah seorang panglima dan tidak sombong. Bahkan dia itu bisa dikatakan adalah orang yang baik dan taat kepada Tuhan. Dengan materi ini, anak-anak kami melalui cerita 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19, anak-anak kami bisa memahami semua materi yang telah dibacakan. Ya kan? Melalui kitab Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Dan dari materi tersebut anak kami bisa berdiskusi dengan satu sampai satu meja, ya. Tadi setelah Bapak bagikan diskusinya, dan anak-anak kami bisa menjawab dari pertanyaan yang telah Bapak bagikan dari materi tadi yang Bapak bagikan. Jadi nanti anak-anak kami membaca dulu materinya, baru ada sosok dari diskusi, dan nanti salah satu anak kami bisa membacakan diskusi antara 1 dan 2 orang. Itu. Dan sebelumnya anak-anak kami bisa membaca materi peserta didik. Nabi di Samaria yang dimaksudkan oleh anak perempuan itu adalah Nabi Elisa dari Israel. Lalu Naaman pamit kepada Raja Aram untuk berobat ke Samaria. Raja menyuruh Naaman ke Samaria menemui Nabi Elisa. Selain mempersiapkan surat jalan, ia mempersiapkan hadiah berupa barang berharga emas dan perak. Lalu pergilah Naaman dengan kudanya dan keretanya, mendapatkan Nabi Elisa. Ketika tiba di depan pintu rumah Nabi Elisa, Naaman diterima oleh Gehazi. Gehazi adalah orang suruhan Nabi Elisa. Nabi Elisa menyampaikan pesan Tuhan untuk Naaman melalui Gehazi. Kata Nabi Elisa, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi bersih. Pesan tersebut disampaikan Gehazi kepada Naaman. Mendengar hal itu, Naaman marah. Ia tidak mau mandi di sungai Yordan. Para pegawai Naaman datang mendekat dan membujuknya. Kata mereka, mandilah
kami yang bisa bertanya. Ada tanggapan? Nah, tidak. Jawaban nomor 5. Silakan menjawab, Charles. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu belum sembuh dari suatu penyakit? Jawaban: saya akan tetap berdoa, bersabar, dan tidak putus asa, juga akan terus berobat dan mencari pertolongan medis atau dokter sampai saya sembuh. Oke. Nah, sekali jawaban. Dan sebelum kita masuk ke kegiatan 4 materi Bapak, sebelumnya kita speaking ya. Kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Baik. Siapkah adik kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami bisa, kami fokus, dan kami paham. Anak-anak kami yakin bahwa anak-anak kami telah dipelihara oleh Tuhan. Dan siapalah yang menyanggupi, yang memberikan suatu kebutuhan anak-anak kami, yaitu adalah orang tua. Ya kan? Yang telah melengkapi kebutuhan sehari-hari. Ya? Bapak, mama, dan saudara-saudara, itu adalah salah satu wakil Tuhan bisa melindungi Anda, dan termasuk Bapak Ibu guru juga di sekolah yang melindungi dan menolong Anda sebagai anak-anak kami yang dikasih Tuhan. Namun pada materi ini, kalau kita setia kepada Allah, kita akan semakin memahami kehendak. Ketaatan kepada Allah dapat kita tunjukkan dengan hidup yang benar, dengan nasihat orang tua di rumah, guru-guru di sekolah. Hidup taat kepada Allah dapat juga kita nyatakan bahwa hidup rukun dengan orang, dengan semua orang, termasuk dengan kakak, adik, dan abang di rumah, dan teman-teman sekolah. Hidup taat kepada Allah dapat juga kita nyatakan dengan hidup jujur, rendah hati, suka menolong, suka berbagi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ya, tidak berbohong, apalagi tidak menyakiti seseorang, tidak menyakiti teman. Itu adalah perbuatan sikap yang baik. Sebelum kita masuk kepada tugas kelompok, nanti Bapak membentuk kelompok, ada 3 kelompok nih ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya. Anak-anak kami bisa membentuk kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok
Silakan. Nomor 1. Siapa saja yang dipelihara oleh Allah? Jawabannya, yang dipelihara oleh Allah adalah semua makhluk hidup yang ada di alam semesta, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nomor 2. Berikanlah 3 contoh cara memelihara Allah hidup kamu. Ada 3 contoh cara Allah memelihara hidup kami adalah sebagai berikut. 1. Memberikan rezeki berupa makanan dan minuman agar kita bisa bertahan hidup. 2. Memberi kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan baik. 3. Berikanlah perlindungan dari segala bahaya dan musibah. 3. Bagaimana cara Allah memelihara kita yang berkebutuhan khusus? Cara Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus adalah Allah yang memelihara mereka yang berkebutuhan khusus melalui bimbingan rohani, berkebutuhan khusus melalui bimbingan rohani secara jasmani, dan juga melalui orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan komunitas yang saling mengasihi dan memberi dukungan baik moral maupun materi. 4. Tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan. Ucapan syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Hal-hal yang dapat kami lakukan sebagai rasa terima kasih atau ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Saya adalah sebagai berikut. 1. Berdoa dan menjalin hubungan dengan Allah. 2. Mengakui dan bersyukur atas kasih karunia dan berkat yang diberikan Allah. 3. Membaca dan merenungkan firman Allah untuk pertumbuhan rohani. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan ibadah dan berkomunikasi dengan sesama yang beriman. 5. Menerapkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Gimana hasil presentasi kelompok A? Kelompok B? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Siapa yang memelihara hidup kita? Jawabannya adalah Allah. Jelaskan. Kelompok C ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ketiga, bagaimana cara Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus? Cara Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus adalah Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus melalui bimbingan rohani, berkat jasmani, dan juga melalui orang-orang di sekitar seperti keluarga dan komunitas yang saling mengasihi dan memberi dukungan baik moral maupun materi. Gimana kelompok C? Nah? Nah, Kelompok B, silakan presentasikan hasil kelompok. saya akan mempresentasikan hasil kelompok tugas D. Sebelum saya membacakan tugas kelompok B, saya akan memperkenalkan kelompok kami. 1. Confirmation Mendeva. 2. Krase 2. 3. Fiskal Mendeva. 4. Rafael Sapukrazia. 1. Siapa saja yang dipelihara oleh Allah? Yang dipelihara oleh Allah adalah semua makhluk hidup yang ada di alam semesta, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. 2. Berikanlah 3 contoh cara Allah memelihara hidup kamu. Ada 3 contoh cara Allah memelihara hidup kami adalah 1. Memberikan rezeki berupa makanan dan minuman agar kita bisa bertahan hidup. 2. Memberikan kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan baik. 3. Memberikan perlindungan dari segala bahaya dan musibah. Bagaimana cara Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus? Cara Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus adalah Allah memelihara mereka yang berkebutuhan khusus melalui bimbingan rohani, tingkat jasmani, dan juga melalui orang-orang di sekitarnya seperti keluarga
dan memberikan dukungan baik moral maupun materi. 4. Tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan sebagai rasa terima kasih atau ucapan syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kamu. Hal-hal yang dapat kami lakukan sebagai rasa terima kasih atau ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami, saya adalah sebagai berikut. 1. Berdoa dan menjaga hubungan dengan Allah. 2. Mengakui dan bersyukur atas kasih karunia dan berkat yang diberikan Allah. 3. Membaca dan merenungkan firman Allah untuk pertumbuhan rohani. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan ibadah dan berkomunitas dengan sesama yang seiman. 5. Menerapkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kelompok A, kelompok B? Jawaban dari kelompok B, kelompok C. Saya simpulkan bahwa kelompok B benar jawaban. Gimana kelompok C? Puas dengan jawaban kelompok A, kelompok B? Oke. Ya, kelompok C. Satu lagi kita yang di nomor 4. Tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan sebagai rasa terima kasih atau kata syukur, yaitu hal-hal yang dapat kami lakukan sebagai rasa terima kasih atau ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. 1. Berdoa dan menjaga hubungan dengan Allah. 2. Mengakui dan bersyukur atas kasih karunia dan berkat yang diberikan Allah. 3. Membaca dan merenungkan firman Allah untuk mempertumbuhan rohani. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan ibadah dan berkomunikasi dengan sesama yang seiman. 5. Menerapkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Benar? Benar sekali jawaban kelompok C. Dan mengingat waktu kita sudah mau mencapai 65 menit dan terakhir nanti sampai 70 menit. Dan sebelum kita menutup materi pembelajaran kita pada hari ini, ada kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu Allah memelihara hidup untuk mengasihi, bahwa Allah mengasihi manusia dan memelihara hidup kita melalui kebutuhan setiap hari. Sebagai kesimpulannya bahwa Allah mengasihi manusia dan memelihara hidup kita melalui kebutuhan jasmani dan rohani, dan memberikan kesehatan, makanan dan minuman, tempat tinggal, kekuatan, penghiburan, serta menuntun dan melindungi dalam segala situasi yang tidak berkenan atau situasi yang kurang kondusif. Adalah Allah itu selalu memelihara kita dalam keadaan situasi yang tidak kita atau musibah, tetapi Allah selalu menolong dan melindungi kita. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi adalah Allah memelihara hidupku. Ya. Dan sebelum kita menutup, kepada anak-anak kami, siapa yang bisa membawakan kita dalam doa? Saya, Pak. Silakan. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Yesus Kekasih Jiwa. Berdiri. 3 ya. Yesus Kekasih Jiwaku. Oh,
meninggalkan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Dan sampaikanlah mereka ke rumah mereka dan selamat. Berkatilah kami apa, berkatilah kami supaya mereka selalu apa. Ini doa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.